Oke, ada cerita lagi Mas Christian? Ada yang menurutku lebih serem daripada yang barusan. Coba. Apa kejadiannya kapan ini? Sama waktu aku masih di Malang itu juga. Oke. Waktu itu aku masih kalau nggak salah waktu kelas 5 mau naik kelas 6 itu kejadiannya. Jadi masih sama di situ juga waktu aku masih tinggal di sana. Jadi selama aku sekolah di Malang itu hampir setiap hari itu seminggu 3 atau 4 kali itu aku selalu les. Nah, tempat les dari rumahku ke les itu lumayan jauh sih. 3 kilo atau 4 kilo gitulah. Jadi aku naik sepeda. Nah, untuk apa aku kasih tahu dulu aja. Jadi tempat lesanku itu benar-benar rumah yang cuma dipakai buat aktivitas les doang. Jadi rumah, sebenarnya rumah biasa, tingkat gitu, cuman nggak dihuni. Jadi cuma dipakai untuk lesan aja. Kalau udah selesai, dikunci, sudah. Besok lagi kalau mau ada les baru ke situ lagi gurunya. Gitu. Nah, aku kebiasaan ke les itu selalu satu kelas itu kan random ya. Karena mata pelajarnya macam-macam, anaknya pasti kan random-random. Tapi yang sering ketemu sama aku itu 4 anak. Jadi sama aku berlima. Kita sering sekelas terus itu aja. Nah, itu ada 3 cewek, 2 cowok, termasuk aku. Jadi anggap aja ceweknya ini namanya Mawar, Melati, sama Anggrek lah ya. Anggrek, oke. Yang cowok anggap aja namanya Roni. Oke. Tapi nama samaran semua ya. Karena nggak enak juga ini soalnya kalau ketahuan. Oh iya. Jadi, jadi ceritanya satu hari, biasanya aku les itu jam 3 sore, pulang maghrib. Nah, hari itu kebetulan nggak tahu gimana jadwalnya itu dirubah, pelajaran bahasa Inggris doang, itu mulainya itu jam 5:30 apa jam 6 aku lupa, pokoknya udah habis maghrib lah. Nah, biasanya tuh aku selalu waktu berangkat, aku nyusul si Mawar dulu, karena dia paling deket sama lesan. Biasanya aku nunggu, aku manggil-manggil, baru dia keluar. Nah, waktu itu aku datang, dia tuh sudah di depan rumahnya. Dia udah di depan rumahnya, udah nungguin aku. Loh, kok tumben War sudah di depan? Iya, aku nungguin, kelamaan kamu soalnya. Ayo Chris, berangkat. Oke, aku gonceng, aku berangkat, sampai di depan les-lesan. Yang lainnya udah nunggu di depan juga. Jadi mereka nggak nunggu di dalam, nunggu di depan jalan gitu, kayak nungguin aku memang. Udah sampai, ayo udah kita masuk ke dalam, taruh sepeda dulu di garasi. Terus kok sepi ya? Ada anggap aja gurunya nih namanya Lita ya. Nama samaran juga. Karena lupa sih lebih tepatnya aku nama gurunya. Iya. Anggap aja namanya Lita. Terus aku bilang, ya aku ke dalam dulu nyari Ibu Lita ya. Kelasnya di mana? Oh iya, aku masuk. Aku masuk ke ruangan gurunya, aku gedor, terus ya, Bu ini kelasnya di mana? Oh, kamu kelas di lantai atas, yang ujung paling kanan, yang depan, bagian depan ya. Oh, itu bukannya kelas jarang dipakai ya, Bu? Iya, nggak apa-apa. Kan nanti biar bisa lihat langsung ke depan aja. Oh iya, kalau gitu saya naik dulu aja ya, Bu. Iya, langsung nyalain aja lampunya, kamu duduk di dalam. Oke. Singkat cerita, aku ajak lah teman-temanku, ayo kita ke atas. Langsung ke atas. Waktu kita buka pintu, di sana sudah ada beberapa anak yang duduk, cewek-cewek. Dan aku sama teman-temanku nggak pernah tahu. Nggak pernah kenal, kamu pernah lihat nggak? Enggak sih, nggak pernah. Oh, anak baru mungkin ya, atau anak kelas lain, tumben-tumbenan ikut. Ya mungkin. Duduklah kita di bagian depan gitu, jajar-jajar sambil ngomong-ngomongan. Kita nggak noleh ke belakang, nggak ngajak ngomong juga, karena nggak kenal. Terus nggak lama, tiba-tiba itu mati lampu. Terus aku lihat kecendekan ada di belakangnya tuh ada jendela besar gitu, kaca kan. Aku lihat, di luar gelap banget ya. Soalnya nggak kelihatan gitu loh.
orang luar rumah itu kan mati semua, tapi nggak lama kemudian tuh kayak kelihatan ada orang yang nyalain lilin atau apa, kan pasti ada cahaya kecil-kecil gitu. Iya, heeh. Kemudian berarti ini rata mati lampunya. Kok Bu Lita ini lama ya nggak naik-naik. Aku buka pintu, aku teriak dari atas, Bu, mati lampu ini gimana? Terus dijawab, iya bentar Chris, habis ini aku naik ke atas. Oh iya, balik lagi duduk. Nggak sampai 1 menit, guruku udah datang. Buka pintu bawa lilin gitu, sama beberapa lilin, dinyalain, terus ditaruh di beberapa titik di kelas supaya ada cahaya gitulah. Terus guruku bilang, ini karena mati lampu, kita belajarnya conversation aja ya. Karena kan kalau kita bahas materi dan lain-lain nanti nggak kelihatan di papan. Udah belajar anu aja conversation. Oh iya Bu, ngomongan belajar bentar kok, cuman nggak sampai 10 menit, 5 menit doang lebih, antara 5 menit sampai 10 menit lah, aku lupa waktunya. Pintu itu kan memang nggak ditutup rapat, kebuka setengah gitu. Tiba-tiba tuh ada angin kenceng banget masuk, sampai pintu kebanting, brak, kebuka gitu, anginnya kenceng, lilin mati semua. Panik dong. Wih, apa itu tadi? Kenceng banget ya anginnya. Ih, nggak apa-apa, angin, cuma angin aja. Lah, kok nggak lama kemudian ada cahaya yang masuk. Guruku bawa lilin. Aku dok, kok Bu Lita baru datang? Lah ini tadi siapa? Aku bilang, Bu Lita baru masuk. Ya iya, ini aku baru ngumpulin ini loh, lilin sama bawa senter juga sama korek. Buat apa nih biar gak gelap. Lah ini tadi loh, pas kita nolak udah gak ada siapa-siapa yang duduk di depan itu. Udah bener-bener kosong. Aku ya udah deh. Baru kita ngomongan lagi. Terus habis itu baru ngomongan sebentar, aku lihat keluar, oh Bu di depan udah nyala itu kayaknya lampunya. Di jalan tuh udah kelihatan nyala soalnya. Oh iya, coba aja Bu nyalakan, dinyalain, kok nggak nyala ya? Oh mungkin anu Bu, di sekringnya aja di bawah. Siapa tahu nggak jeglek dari bawah kan susah Bu. Aku bilang, oh iya. Chris temenin aku turun. Soalnya kan jadi siapa-siapa. Oh iya, aku temenin. Sama 4 temanku tadi ngikut di belakangku. Mereka kayak orang ketakutan saling pegang-pegangan gitu loh. Ikut di belakangku, ngekor gitu. Sampai di bawah, udah bawa di tempat sekring. Anehnya, kita turun ke bawah kan lihat luar lagi nih. Iya. Di luar itu gelap. Gelap banget. Masih gelap banget. Gelap. Dan anehnya lebih gelap daripada sebelumnya. Nggak ada sepeda motor lewat, nggak ada sepeda lewat, dan rumah-rumah itu nggak ada cahaya sedikit pun. Yang sebelumnya ada cahaya lilin, atau apa itu nggak ada semua. Aku sampai, loh, kok masih mati ya? Nah, kamu tadi bilangnya nyala, ya tadi terang, Bu. Aku jalan di tengah jalan kan, sambil toleh-toleh. Kok panjang jalan ini sepi, nggak ada aktivitas sama sekali di jalan. Itu jalanan besar padahal. Jadi mobil, sepeda motor itu setiap detik, berapa detik, tiap menit itu pasti lewat. Karena jalan besar. Dan itu anehnya nggak ada satupun. Bingung kan, guruku juga udah takut. Guruku udah takut. Duh gimana ya guys? Gak tahu Bu. Akhirnya kita pas bingung gitu, tiba-tiba semua pintu di rumah itu tiba-tiba ketutup barengan. Brak gitu semua. Semua, jadi pintu garasi, pintu depan masuk, sampai kedengeran dari pintu-pintu dalam ruang itu kedengeran semua. Brak gitu Bang, kaget dong aku. Iya. Duh, apa itu Bu kok bisa nggak tahu. Terus aku nggak berani masuk. Lah, Ibu nggak berani masuk apalagi saya. Iya. Dan saya masih murid Bu. Akhirnya udah kamu aja di depan, terus aku nggak berani sambil pegangan di belakangku gitu, karena waktu itu kan posisiku aku bongsor ya, jadi sama guruku itu hampir sama tingginya. Akhirnya udah nggak apa-apa Bu, kita masuk aja. Guruku bilang, udah Chris kita pulang aja, ambil tasmu terus kita pulang. Yaudah Bu. Dan kita naik ke atas. Iya. Naik ke atas kan aku mikir, oh berarti kan ini yang ikut 6 orang.
Aku, guruku, sama 4 temanku kan. Iya, iya, heeh, Ya, di belakang, tapi mereka ngikut di belakang doang. heeh. Jadi aku mikir, oh masih ada beberapa anak cewek yang di dalam ruangan, yang nunggu. Iya, Ya dong, heeh. aku buka pintu pertama agak susah, aku dorong, aku gebrak, set, aku buka, nggak ada orang. Di kelas itu nggak ada orang sama sekali. Jadi benar-benar kosong ruangan itu. Kok nggak ada orang? Aku nggak berani cerita. Aku nggak berani cerita, aku masuk aja. Guruku nggak mau masuk. Dia nunggu di depan pintu. Udah, Chris, kamu masuk, ambil tasmu, terus Heeh. kita pulang. Aku masuk, teman-temanku ngikutin, aku ambil tas. Nah, ketika aku mau balik gini, mau balik ke arah ke depan, guruku teriak, belakangmu. Ah, belakangku kenapa? Aku noleh, ternyata ada beberapa cewek yang aku bilang ada di kelas tadi itu, ada di Iya. belakangku semua. Dalam keadaan mereka tuh bersimpah darah. Jadi mukanya, tangannya, itu darah gitu. Karena guruku sambil nyenter kan, dia nyenter ke arahku supaya buat aku bisa ngambil. Jadi kelihatan. Dan aku panik, aku lari dong. Mhm. Waktu aku lari, aku nggak bisa lari karena tanganku, kakiku tuh dipegang kanan kiri semua. Otomatis kena darah semua kan aku. Iya. Aku udah panik, mau narik nggak bisa. Guruku panik lari kabur ke bawah, tinggal sendirian. Dan anehnya di situ aku baru temanku yang 4 ini mana semua. Kan masuknya bareng nih, Iya, heeh. ya kan? Iya. Masuknya bareng. Ketika aku noleh, 4 temanku udah nggak ada. Terus kemana? Nggak tahu, aku mikirnya, oh, berarti mereka kabur ikut sama guruku. Iya. Tapi aku nggak lihat kaburnya karena aku fokus ke belakang. Udah, aku panik, dipegangin nggak bisa kabur. Aku doa dalam hati, Yesus, tolong aku Tuhan, tolong. Akhirnya persekian detik aku baru bisa lepas, aku lari langsung ke bawah. Dan posisinya guruku itu ternyata minta tolong tetangga, bapak-bapak, untuk bantu nemenin masuk. Iya. Terus, Chris, kamu nggak apa-apa Bu. Terus aku lihat, tangan Chris sudah nggak ada darah lagi, udah bersih. Dan ketika datang, habis itu lampu udah nyala, kita nyalain, bapak itu bilang, ayo ke atas, saya temenin. Kita di belakangnya ngikutin. Di kelas nggak ada apa-apa, kosong. Jadi langsung, ya udah deh, udah langsung pulang aja, terus pulang sekarang aja udah. Ibu juga pulang, iya, pulang. Aku naik sepeda kan pulang, balik perjalanan. Dan aneh, sepanjang perjalanan itu di jalanan sepi juga. Dan aku ngerasa ada yang ngikutin aku di sepanjang perjalanan. Dan itu Miske lagi. Ada Miske yang terbang di belakangku gitu ngikutin. Oh my. Aku nggak tahu dia gimana. Aku pas noleh gini karena mau nyebrang kan, dari Oh. sebelah kiri ke kanan gitu. Aku adalah astaga ya Tuhan, kok ada yang ngikutin itu. Aku ngebut aja udah. Aku lihat belakang itu nggak ada kendaraan sama sekali. Udah, aku udah gelap, itu lampu juga nggak tahu, lampu jalan tuh mati semua. Aku ambil kanan, entah gimana tiba-tiba aku di jalan, di tengah jalan itu tabrak sepeda motor. Ya Allah. Jadi jatuhlah aku, guling-guling di tengah jalan itu tadi sampai Heeh. kondisinya ya aku beneran berdarah, tanganku berdarah, tidakku berdarah, kakiku berdarah. Sampai orangnya tuh panik, aku digotong, bawa ke pinggir jalan. Ditanyain, kamu nggak apa-apa deh gitu. Karena aku panik, nggak apa-apa mas, nggak apa-apa mas. Minta, tak anterin ya, rumahmu di mana? Nggak usah, saya bisa sendiri. Aku langsung balik aja, kabur, udah cepet-cepet pulang aku. Aku nulis sudah nggak ada siapa-siapa di belakang. Sampai aku sampai ke rumah. Dan habis itu aku langsung badanku demam. Besoknya aku nggak masuk sekolah.
belum selesai ceritanya di situ, guys. Lusanya kan jadi andai kata aku lesnya tuh Rabu, Kamis, Jumat misal ya. Kejadiannya itu hari Rabu. Kamisnya aku nggak masuk, Jumatnya aku masuk kan. Ya, Ketika aku masuk, aku seperti biasa tuh aku nyusul temanku si Mawar. Nyusul temanku si Mawar itu, tapi di depan rumahnya itu rame orang gitu. Ini ada acara keluarga atau apa, kok ada pengajian gitu. Aku nggak berani masuk dong, nggak enak. Oh ya udah deh, aku langsung ke lesan aja. Ternyata aku ketemu sama mbaknya si Mawar itu. Dia nggak tahu nama aku, cuman tahu aku gitu, tahu wajahnya aja. Loh, kamu bukannya temennya Mawar les ya? Oh iya mbak. Apa Mawarnya ikut les apa enggak hari ini? Aku bilang. Loh kamu nggak tahu tang? Nggak tahu apa? Soalnya kemarin saya nggak masuk les sih mbak. Jadi saya kemarin sakit baru sekarang. Walah, ada acara tadi di rumah mbak. Nah si mbaknya tuh bilang di hari Rabu itu malam si Mawarnya tuh meninggal. Di kejadian hari itu. Jadi itu udah hari berapa ya berarti ya, kalau hitungan Jawa itu berarti malam 4 hari ya mungkin ya. Aku udah bingung dong aku. Hah? Nggak mungkin mbak, waktu itu saya nyusul, kita berangkat tes bareng. Loh, nggak mungkin gimana? Saya tuh nemenin dia di kamar, dan dia tiba-tiba udah nggak ada itu pas di sebelahku. Mbaknya tuh bilang gitu, sambil nangis gitu. Aku udah bingung. Ya udah mbak, aku turut berduka cita, bersungkawa. Aku udah langsung berangkat ke les-lesan. Jadi sampai aku di les-lesan, aku bilang ke guruku yang waktu itu, Bu Lita itu, aku bilang, loh Bu, Ibu udah dapat kabar kalau Mawar nggak ada. Iya, tadi udah dapat telepon kok. Lah iya kok, padahal hari itu ya bilangnya kok nggak ada ya waktu kejadian itu. Padahal kan sama anak-anak sama aku kan waktu itu masuk. Anak-anak siapa? Berita itu bilang gitu. Jadi temanku biasanya toh si Mawar, Melati, Anggrek sama si Roni. Kamu itu lo masuk sendirian. Kamu itu lo masuk kelas sendirian hari itu. Karena yang lainnya itu sampai sekarang tuh masih di rumah sakit semua. Sakit. Loh. Nah, terus yang aku lihat itu siapa? Gak usah ngada-ngada kamu Chris, kamu itu lo sendirian. Kamu keluar, keturun, ke bawah sama aku sendirian. Seriusan Bu? Iya. Aku pikir terus ini yang waktu itu siapa? Mereka kok nemenin aku terus kan? Yang aku ceritakan dia ikut, aku tuh lari ke bawah, mereka ikut, ke atas ikut gitu. Dan terus itu siapa? Gitu. Sampai akhirnya setelah beberapa hari mereka udah masuk les, aku tanyain. Ya memang benar mereka tuh nggak masuk les hari itu karena udah izin dari hari sebelumnya. Nggak masuk. Di Malang. Aku sampai gak bisa tersenyum dan nanggepin dengan guyonan sama sekali sih ceritanya ini. Ya makanya aku bilang ini serem banget kan, makanya nggak mau cerita Malangnya di mana, lama les-lesannya apa, namanya siapa, nggak berani karena ini nyangkut nama orang juga. Makanya aku nggak. Bangunan rumahnya itu lama nggak? Yang pasti 2 lantai sih. 2 lantai. Cuman kalau waktu itu setauku sih biasa sih, bukan kayak bangunan lama juga, bangunan lama, rumah biasa yang tingkat gitu aja. Kayak jadi rumah orang kaya pada zaman itu enggak? Lebih kayak rumah orang kaya yang modern sih. Iya, rumahnya orang dijadikan tempat les. Berarti Jadi nggak tahu benar-benar siapa pemilik rumahnya ya? Nggak tahu. Pokoknya cuman yang aku tahu itu dipakai tempat les-lesan. Selama nggak ada kegiatan les-lesan ya nggak dipakai.
Yang di sini dan suara mau masuk. Yang rumah kapan hari itu, yang rumah diceritain juga ada orang tinggal di situ hilang meninggal bla bla bla. Jadi gimana? Untung daerah itu saya harus ketemu. Ini nama tempat lesnya ini enggak sih? Yang bisa kita jumpai gitu enggak sih spanduk-spanduknya? Enggak. Oh, les-lesan biasa ya? Ya, les-lesan biasa. Jadi bukan les-lesan yang kalau zaman sekarang yang banyak ada namanya udah dikenal orang itu enggak sih. Dirimu tadi itu yang berdarah-darah itu tanganmu tok ya? Waktu dipegangin itu? Tangan, kaki, sama ya. Jadi tanganku dipegangi gini, kakiku juga, terus sama muka, tanganku dipegang gini. Tapi rambutmu berdarah-darah bisa nggak? Nah itu hampir sesuai sama yang waktu aku ditabrak itu. Nah, itu. Cuman waktu di rumah itu adalah lebih parahnya gitu darah. Kalau untung itu seumpama nggak tahu ya, entah ada yang melindungi atau mungkin karena doa ya. Nah itu salah bablas itu waktu ditabrak itu. Kalau kan itu kayak flu kan, kamu bakalan luka di tangan, kaki, kepala gitu. Jadi naik kepala ya goodbye sampai. Soalnya pas aku nyebrang pun nggak kelihatan kendaraan sama sekali. Tiba-tiba pas di tengah jalan, tahu-tahu aku ditabrak. Iya itu. Nggak tahu sepeda dari mana. Harusnya kan kelihatan suara cahaya lampu sepeda motor kan. Jadi itu di belakang itu model gitu, bro. Jadi ada kayak sosok-sosok gitu itu yang minta darah. Konsepnya itu loh. Jadi biasanya itu kayak di perlintasan kereta api, perlintasan jalan atau tempat-tempat horor yang sering kecelakaan gitu loh. Jadi orang itu kadang nggak tahu. Jadi kayak kok kelihatannya jalan itu kosong, nggak ada kereta api, terus ya mereka jalan. Tiba-tiba pas kosong terus gitu. Itu soalnya mereka itu nutup mata sampai telinga. Bahkan salah satu temanku itu mereka nggak tahu, dia sempat melihat ada rombongan orang gitu yang moro-moro dia jatuh. Ternyata dia sempat nabrak truk wisan. Padahal nggak ada selain tadi. Kayak gitu. Dan aku waktu ditabrak itu pun aku nggak merasa sakit waktu ditabraknya. Jadi kayak badanku enteng banget gitu loh. Padahal aku gulung-gulung nggak rupa wes gampangane. Tapi aku berarti terasa, di area situ itu juga nggak ada orang ya? Maksudnya nggak ada warung buka atau orang lewat? Nggak sepanjang jalanan yang aku lewatin waktu itu sebelah kiri itu kayak tanah kosong gitu. Sepanjang jalannya itu, jadi jalannya jalan kembar. Aku berada di sebelah kiri yang jalan, nah sebelah kiriku itu sepanjang jalan itu kayak tanah kosong gitu, yang cuma dipagerin doang gitu. Sebelah sananya itu ya tanah kosong sama ada beberapa bangunan juga, tapi yang bangunan besar yang kosong juga itu. Jadi sepanjangnya aku ditabrak itu sepanjang jalan itu memang jalanan yang sepi banget memang. Tempat les atau bangunan lesnya masih ada ya sampai sekarang? Wah, nggak ngerti. Kalau tempat les-lesannya aku nggak ngerti masih ada apa nggak sampai sekarang ya. Cuman kalau misalnya aku ke sana harusnya aku bisa ngira-ngira lah rumah yang mana itu. Kalau pas ke sana langsung mungkin aku bisa tahu. Tapi aku juga lupa nama les-lesannya, jujur aku lupa udah namanya. Iya. Jadi kayak bukan nama les-lesan terkenal. Pas itu loh bro, kayak rumah-rumah orang ya nggak tahu ya percaya apa enggak, kayak ada orang kaya atau anything gitu, terus dia punya something yang di keep di situ yang ya harus dikasih makan. Untungnya awam nggak kemakan. Itu kan makanya temanmu loro kabeh, terus nggak tahu ya yang meninggal itu nggak tahu, mungkin ada yang udah ada yang orang yang lebih pinter yang bisa ngebahas atau apa, ya nggak tahu, kayak ya you know lah, kayak kamu sejarahnya untuk diambil waktu itu. Mungkin bisa jadi. Tapi kalau sing kayak entah kayak saudaramu atau kenalanmu sing ya yang paham kayak gitu nggak pernah mbak ceritain, nggak ada kayak apa ya, kayak penjelasan gitu. Kejadiannya aku bener-bener gak berani cerita siapapun. Baru bener-bener kali ini Novia belum tahu. Karena mikir pun udah berpuluh tahun yang lalu kan, jadi
ya udah aku ceritain aja nggak apa-apa. Setelah kejadian itu masih les di situ. Ya masih berapa bulan gitu masih les di sana aku. Tapi nggak pernah kejadian apa-apa lagi. tadi tuh waktu cerita yang bagian Mas Kris turun ke bawah mau benerin screen lampu sama gurunya itu, aku tadi tuh mau nanya gitu loh. Itu apa namanya, temen-temennya itu beneran human apa enggak gitu? Ternyata enggak. Terus itu kayaknya berarti mungkin kejadiannya di malam-malam tertentu ya? Ya kurang Mungkin tahu ya ya. karena aku cuma sekali itu aja sih ngalaminnya ya di Nah, situ. maksudku kan setelah kejadian itu kan hari-hari dan bulan-bulan berikutnya kan masih les di situ Masih. dan tidak ada kejadian aneh apapun. Ya mungkin ada kayak kelihatan gitu aja, tapi nggak sampai ada yang kejadian sampai seram itu. Dan itu teman-temannya yang sakit-sakit di rumah sakit itu juga masih les di situ. Masih les di situ. Berarti total Sampai di situ aku ada berapa orang? berhenti itu juga mereka ya yang tersisa sama aku ya 4 orang. Cuma 4 orang itu ya? Iya, karena yang mawar kan sudah enggak. Enggak, almarhum sama Mas Kris 5 orang. Sekarang karena satunya sudah meninggal jadi tinggal 4 orang. Masih nggak tahu ya itu meninggalnya kenapa? Sakit atau apa? Sakit kayaknya kan ditemenin mbaknya. Mbaknya dia meninggal di kamar. Iya. Ditemenin mbaknya. Tapi nganterin dia les kan. Sempat berangkat les barengan. Iya, sempat berangkat les bareng sama Mas Kris. Enggak, aku bilang sih kalau kami harus tercapai. Entah dia dapat orang lain atau nggak tahu ya, kayak gini loh, kalau misal kamu udah dikasih makan nih, udah kenyang, ya nggak akan makan lagi toh. Dan itu nggak. Dan si Mawar ini rumahnya yang paling deket dari les-lesan, cuman beda gang doang gitu. Jadi kayak seberangnya les-lesan itu, di belakangnya itu ada gangnya, itu rumahnya di situ. Jadi cuman itu kan berapa ratus meter doang gitu. Aku benar-benar sampai nyari buat lucunya gak nemu loh ini. Saking seremnya. Dan aku benar-benar merinding sampai yang aku harus melihat ke Mas Peng, aku merinding loh ini, aku merinding. Soalnya aku ngode-ngode. Ini serem banget ini. Ini versi yang kayak yang dulu Christian cerita yang itu loh, yang di Lombok. Tapi kan di Lombok nggak sampai meminta nyawa kan. Nah ini minta nyawa gitu. Makanya serem. Repot gitu. Iya. Untung wis nggak tahu ya. Semoga aja nggak ada lagi yang jadi korban gitu. Karena kayak triknya kayak gitu ya, kayak kamu merasa kayak diikuti, dibikin takut, dibikin halusinasi. Ya kayak nang Naruto lah, kayak di Naruto kayak kamu gimana di notice gitu, tiba-tiba kamu wis gak ada gitu. Nah kamu ketabrak, kecelakaan, jatuh kayak gitu. Itu bahaya ya. Takutku memang pada waktu kalian Mas Christian tuh les di situ itu adalah momen malam di mana dia harus diisi. Iya. Jadi pasnya ya di situ. Iya. Soalnya kan kayak apa buktinya kan bulan-bulan berikutnya kan fine-fine aja gitu. Jadi walaupun cuma kayak kelihatan sekelebat kayak gitu. Jadi kalau kayak gitu itu yang power nggak ngotak deh. Power nggak ngotak itu biasanya dia tuh pilih-pilih. Dia nggak akan ngambil sembarang orang. Ya biasanya ngambil, tapi biasanya kalau dia ada yang cocok itu yang diambil. Jadi dikondisikan ya orang itu aja yang datang hari itu. Ada guru kunci nih kan pasti di situ. Kayak penjaga yang udah lama kayak gitu. Ada guru kuncinya. Ada penjaga yang biasanya megang kunci, tapi waktu hari itu penjaganya nggak ada. Kuncinya yang megang guru yang ngajar itu aja. Oh ya, sebenarnya. Karena yang tahu harusnya orang itu yang tahu. Ya orangnya juga ya udah lumayan berumur sih waktu itu. Tapi mungkin ada yang lebih pintar ya, orang yang lebih jago yang mungkin pas dengerin video ini bisa. Soalnya kejadiannya si temanku almarhum itu juga kan nggak adanya ya di hari itu juga, di kejadian pas aku di les-lesan itu. Jadi kan kemungkinan
Aku kan nggak lihat jam juga ya malam itu pulangnya jam berapa ya. Mungkin kan bisa jadi di waktu itu yang sama juga ketika aku kabur pulang itu. Sorry, aku tadi agak miss ya. Yang megangin dirimu siapa tadi? Sosok-sosok yang megang itu. Anak-anak yang aku Anak-anak bilang duduk di perempuan. paling belakang, perempuan-perempuan yang duduk di Anak-anak belakang itu. perempuan. Jadi dia itu, jadi Mas Kris ini pada waktu les itu dia sadarnya adalah dia itu berlima, ya kan, berlima Mas Kris dan 4 orang temennya yang Mawar, Melati, Anggrek, Roni itu. Terus ketika sampai di tempat les itu ada anak-anak perempuan yang ini anak baru kayak nggak pernah kelihatan gitu loh. Nah pada waktu dia mau benerin sekring lampu di lantai bawah sama gurunya Mas Kris dan 4 orang temennya ini ikut. Jadi kayak di belakangnya Mas Christian itu gitu loh. Itu pandangannya Mas Kris. Nah, anak-anak perempuan itu stay di dalam kelas. Oke, stay di dalam kelas. Terus akhirnya guru itu kan bilang mau ngajak, udah pulang aja ambil tas di atas, diantarin ke atas. Terus begitu buka pintu loh, anak-anak perempuan ini mana gitu loh. Kok nggak ada gitu. Ya. Oh, yang berdarah perempuan semua ya? Iya. Aku sini curiga ada something wrong gitu loh, kayak mana kan aku konfirmasi dulu siapa anak perempuan tadi gini-gini kan, mungkin karena aku terlalu nggak tak fokus kan, males banget soalnya. Victimnya cewek Pak, tapi kamu diincar soalnya entah karena aroma atau anything ya. Cewek yang berdarah-darah, cewek dua-duanya ya. Kamu nggak ada Semua cewek itu. bisa itulah Bu ya. Mungkin kalau ada yang lebih jago mungkin bisa membenarkan ya, tapi kecurigaanku pertama itu victimnya cewek, dia lagi nyari lagi gitu. Karena pada waktu itu yang datang cuma Mas Christian, dan Mas Christian itu mungkin laki ya. Jadi kayak mungkin mau gak sih? Ada something dari dirinya dia yang yang buat tertarik itu. Dan dia narik cewek kan, somethingnya itu. Ya mungkin aroma ya, dirasanya aromanya kayak perempuan. Betul nggak sih? Nggak kayak gini loh. Kalau di Cina itu kan ada kayak energi kan, energinya kayak yin dan yang gitu kan. Cowok dan cewek. Nah, Christian cowok, tapi dia punya energi itu berlebihan. Bisa kan gitu. Namanya energi itu diambil. Itulah kenapa dia kan sering menarik sosok-sosok yang wujudnya perempuan. Waktu di kelompok perempuan, terus yang tadi itu yang dulu dirimu cerita itu cewek, terus yang baju merah tadi cewek, narik itu terus. Kak Merta yang itu. Pada waktu yang ketemu sama mbaknya, loh mbak kemarin tuh aku masih jemput kok gitu. Terus reaksi mbaknya selain dong, enggak dia sakit kok, dia lo sakit di kamar, aku yang nemenin gitu. Setelah Mas Christian ngomong itu, sempat nggak ketemu lagi sama si mbaknya Mawar ini tadi? Enggak, karena aku juga ya aku memang dekatnya cuma dekat selama les aja sih, jadi nggak yang dekat banget. Jadi aku juga ngerasa nggak enak sih mau nyamperin ke sana terus cerita juga, itu aku yang nggak enak sendiri. Jadi ya aku nggak berani ke sana lagi habis itu. Terus Bu Lita tadi yang guru tadi itu sempat ada bahas-bahas sesuatu nggak setelah kejadian itu? Enggak, dia langsung ketakutan, bahkan beberapa kali ketemu aku aja kayak ngehindar. Aku sampai bingung harus bereaksi apa sih ini. Asli. Ini kayak film banget loh ini. Iya, kalau mau apa orang bilang bisa jadi kayak film ini, emang serem soalnya. Iya, ini bisa jadi di filmin loh ini. Kalau Mas Christian mau mendetailkan segalanya berupa tulisan gitu, kayaknya bisa dikirim ke itu. Mas, terus dari teman-temannya yang sakit itu semuanya itu pada di rumah sakit? Iya, sakit. Ada yang demam berdarah, ada yang tipes, nggak tahu yang lain apa. Aku tahu pokoknya
mereka kasih tahunya mereka tuh udah dari hari sebelumnya udah izin karena mereka semua ternyata udah dirawat di rumah sakit. Kok bisa barengan gitu loh maksudnya? Nah, itu dia. Yang lainnya masuk rumah sakit, aku kejadiannya malah aku kecelakaan sampai akhirnya demam itu. Tipes sama demam berdarah. Tipes, demam berdarah, gitu-gitu loh. Maksudnya tapi kok bisa barengan masuk rumah sakit, izin. Jadi dari awal aku Mas Christian kan emang sendirian ya di situ, cuma Iya, berdua sama guru. ternyata aku sendirian. Guruku pun juga lihatnya ya aku sendirian, cuman aku aja yang lihat aku sama teman-temanku. Tapi ternyata cuman aku sendirian di situ. Aku sampai nggak berani ngejokes. Sumpah aku nggak berani guyon. Ya berani guyon aku. Aku ngeliatin Mas Peng aja memastikan Mas Peng ada di depan mataku. Ya Allah, hari itu kok bisa loh. Tapi pada waktu berdarah, setelah berdarah itu ditolongin sama orang ya? Enggak, jadi aku berhasil melarikan diri, lari ke bawah. Oh bukan. Sorry, waktu di jalan. Oh iya, ya aku ditolong sama orang yang nabrak. Ditolong sama orang yang nabrak. Iya. Cuma satu orang ya? Mereka goncengan. Jadi mereka katanya ketika nabrak pun itu nggak lihat ada aku. Itu disiap banget sih, Yoga. Maksudnya yang bawa sepeda motor juga nggak kelihatan. Aku nggak lihat, mereka nggak kelihatan aku juga nggak tahu ada orang. Orang yang sepeda motor nggak kelihatan kalau ada Mas Kris lewat kok. Berarti mungkin maksudnya area situ yang disirap. Bukan, aku bilang sih sebenarnya bukan cowok itu disirap, dia lagi ngelamun. Moro-moro lewat. Tapi kan dia goncengan, nggak mungkin ngelamun kan, pasti mungkin ngobrol-ngobrol. Oh iya itu mungkin bisa, Mas Kris yang ditutup ya. Orang itu ya tertarik kayak lagi ngelamun. Kan ada yang ada celonong gitu kan juga kaget. Itu dianterin pulang nggak Mas sama yang nabrak? Mereka nawarin untuk nganter pulang, cuman aku karena saking paniknya dan ketakutan aku nggak mau, aku nolak, aku pulang sendiri. Naik apa, sepeda? Iya, ya sepeda juga, naik sepeda yang aku naikin itu. Nah, kan Mas Kris bilang sepanjang perjalanan itu kan sepi banget ya, nggak ada orang sama sekali. Kebetulan ada pun satu sepeda motor ya, dia yang nabrak Mas Kris itu kan. Seberapa lama perjalanan sampai akhirnya Mas Kris nemu kayak, oh ini kok jalannya sudah agak rame ya gitu. Setelah habis aku ditabrak. Langsung rame? Iya. Jadi suasananya langsung beda langsung gitu. Aku baru dengar ada suara lalu lalang sepeda motor gitu. Ada mobil gitu. Setelah aku habis ditabrak aku jatuh itu tadi. Ini serem banget loh ini. Ini asli serem banget ini. Aduh. Serem banget ini. Dan setelah pulang dari situ, nggak cerita sama siapa-siapa? Cuma cerita kalau ditabrak? Aku cuman cerita ke papa mamaku kalau aku ditabrak aja. Aku nggak cerita kejadian sebelumnya. Karena aku juga bingung, aku udah takut. Dia cuman diem aja dah. Itu pun aku dimarahin karena kok bisa kamu nyebrang nggak lihat nggak lihat ada orang ya. Aku bilang loh, aku di nolnya itu nggak ada Pak. Tahu-tahu aku sampai di tengah jalan udah ditabrak. Dan orangnya juga memang mau niat nganterin, tapi aku yang nggak mau. Itu pun juga dibodoh-bodohin sama papaku. Harusnya biarin aja dia nganterin. Biar tanggung jawab. Ya, karena panik itu sih. Pikiran jadi karena di atas sudah kayak gini, ini yang nabrak aku manusia, bukan ya. Jadi akhirnya mending menghindar juga. Iya lah, makanya aku mikirnya cuma pulang dah pokoknya.
Aku pengen pulang, udah itu pikiranku cuma waktu itu. Aku ada. Oke Mas Kris, terus Mbak Novi udah diceritain ini dulu dong pasti. Belum, Tuh ini baru pertama belum. kali didengar. Bener baru pertama. Terus gimana reaksinya? Tutupan headset doang. Dia udah feeling bakal serem makanya nggak mau dengerin. Oh, iya kayaknya ya dari chat di grup itu udah kayaknya serem banget nih. Aku juga bingung seremnya bertanya-tanya waktu chat di grup itu. Ini serem banget ini waktu podcastku yang sebelumnya sama gitu. Namanya gimana? Ternyata ini lebih serem. Astaga. Itu kejadian ini serem banget ya Allah. Ya Karena Allah. makanya aku kan bilang sama aku juga punya kejadian sama yang di tower sama beberapa Iya. makhluk gitu. Ini lebih serem banget sih. Yang kemarin aja aku dengernya itu udah serem banget, apalagi itu take videoku itu pas malam. Nah, makanya kenapa aku nggak mau ditanya malam, guys? Oh, I see. Iya, aku baru bisa tuh malam ya. Ya untung lah ini waktunya ketemu kita bercerita. Makanya aku nggak mau ditanya malam. Ya kayaknya podcast ini kayaknya tak upload dari Jumat pagi aja deh, kayak kemarin. Ini kayaknya tak disclaimer banget ini. Iya. Oke Mas Christian, terima kasih atas ceritanya. Dua cerita ini benar-benar serem banget ya. Yang kedua ini benar-benar, aku sampai nggak berani untuk ngejokes, guyon, tersenyum pun aku nggak berani. Aku selalu mastiin pawangku selalu ada di depan mataku. Makasih buat ceritanya Mas Christian. Ditunggu untuk cerita-cerita berikutnya. Oke.